Berani Kenapa? juga Bennett saham gorengan. Berani, Pak. Nah. Kalau saham-saham ini untuk perbankan, terutama di Big Four ya. Ya. Nah ini Big Four ini menurut Bernard masih menarik nggak? Nah pertanyaan tadi saya yang mengenai trading atau investasinya harus punya goal bagger atau naik tertentu baru you lepas gitu gimana? Kalau bagi pemula Pak dengan istilahnya paparan di pasar modal ini bukan sebagai full time trader, dia hanya sebagai sambilan, take profit never wrong. Tapi Gimana? kalau take profit never wrong ya, lama-lama dia itu kan menjadi trader. Nah pengalaman saya kalau menjadi trader, terus kan ketemunya dengan orang sekuritas. Jadi nanti jual beli, akhirnya yang cuan-cuan itu diambil, mungkin untungnya 10-15% diambil, yang rugi itu nggak dilepas, ditahan sampai ruginya akhirnya bisa di atas 50%. Kalau di total rugi minus Mas Ian. Nah, karena gimana? Yang bagus dilepas, yang jelek ditahan kan? Ini yang salah Pak. Tapi itu kebanyakan seperti itu. Betul, kalau saya lihat. Betul. Jadi akhirnya yang saham sudah cuan dilepas, padahal dia masih naik terus. Kan perusahaan bagus naik terus. Gini, perusahaan yang ditahan ini jelek. TP never wrong ini dalam artian kita nggak pernah salah untuk take profit Pak. Yang salah itu kalau kita mempertahankan loss. Berarti harus ada cut loss juga dong. Yes. Kalau mau take profit berarti harus ada cut loss dong. Berarti kan memang harus disiplin itu. Betul. Disiplin itu biasanya pengalaman saya yang lihat orang-orang ya. Sekali disiplin, kedua disiplin, ketiga habis cut loss naik. Gila ini. Nah, kembali lagi ke kita. Nanti yang keempat dia udah nggak, bentar lah, tunggulah. Akhirnya tambah ke bawah, terus nggak bisa cut loss juga. Nah, biasanya, kok habis cut loss naik. Berarti apa Pak? Yang salah itu bukan disiplinnya Pak. Yang salah itu posisi kita dalam menentukan cut loss. Ya. Nah, kalau kita ingin menjadi seorang yang dengan mental yang kuat di pasar modal, habis cut loss naik. Kenapa ya kok saya cut loss naik? Berarti posisi saya cut loss ini adalah posisi demand. Bukan seharusnya saya jualan. Ini posisi yang dimana seharusnya saya average down. Ini posisi dimana saya seharusnya mempertahankan posisi saya. Nah, ini yang jadi untuk backtest kita Pak. Jadi disiplin ini bukan asal, yang penting pokoknya rugi saya jual. Enggak, tapi juga dia harus didasari dengan ilmu pengetahuan. Karena kembali yang tadi saya tanya tadi, Sobat Sukses ini kan punya pekerjaan, dia punya bisnis. Ini kan hanya sampingan ya, investasi. Sehingga dia kan tidak bisa mengetahui tentang dunia. Kembali ke risk profile kita Pak. Ya, kalau jadi harus mengurangi emiten-emiten yang dia tidak paham sektornya ya. Exactly. Yang pertama. Itu yang harus disiplin dulu ya. Kita harus tahu risk profile kita apa. Ya. Kalau kita memang tipe orang yang tidak bisa rugi 5-10%, ya berarti kita harus berharap untungnya 5-10%. Ya kan Pak? Nggak mungkin kita mau handle rugi 5-10% nggak bisa berharap untungnya bagger. Ya, paling enggak 2 kali lah ya. Kalau rugi 5 berarti kalau untung ya targetnya di atas 10 dong. Benar. Jadi harus 2 kali dong. Benar. Jadi kalau 5 salah 5 benar, dia masih untung kan? Benar. Tapi kalau saya harus nyiapin mental saya untuk mental rugi dulu Pak. Kalau saya nggak siap rugi 5, saya nggak akan pernah bisa untung 10. Jadi kalau saya nggak siap rugi 5 ya, tahu diri milih stoknya. Jadi Bernard sering cut loss juga? Sering Pak. Oh sering juga. Sering Pak. Jadi dalam artian gini, ada beberapa emiten yang secara fundamental saya yakin. Tapi ternyata saya entry di waktu yang salah. Berarti kan pilihannya 2 Pak. Antara saya average down, atau saya keluar dulu untuk masuk lagi ketika dia harganya lebih murah. Kenapa saya bisa lakukan keluar dan masuk? Karena saya tidak segede itu untuk memberatkan saya keluar dan masuk. Tapi bagi beberapa orang, bagi beberapa fund, ini bukan opsi Pak. Nggak mungkin untuk saham dengan market cap 30 triliun di market mungkin 3 triliun, kita masuk 300M, waduh salah posisi, kita buang dulu jeder, kita masuk lagi di bawah. Begitu kita buang harganya turun, begitu kita reakumulasi, harganya naik lagi. Iya, karena jumlahnya besar ya. Betul. Bisa. Jadi kita harus tahu diri juga. Betul. Kita tahu volume kita. Dan ini berlaku untuk semua hal. Kita main saham gorengan pun, ya kita harus tahu ini saham ini sehari diperdagangkan. Berani juga Bennett saham gorengan? Berani Pak. Yang penting satu Pak. Iya. Yang penting satu. Risk is coming from what we are not knowing. Oke.
Jadi kalau kita nggak tahu ini barang apa, kita nggak tahu downturn-nya kemana, Iya. itu beresiko. Saya pasti menghindar itu kalau yang Nah, beresiko sizing, Pak. itu iya. Sizing. Karena saya kan nggak mungkin aktif ngeliatin terus kan ya. Jadi nanti begitu dia hancur kan, wah itu kan spekulasi kan jadinya. Exactly. Saya lebih berani average. Karena saham yang saya pilih, itu saya merasa sahamnya sudah, ini perusahaan bagus, murah. Jadi kalau dia turun, ya saya average. Saya lebih condongnya average. Ya, jadi gini Pak. Kenapa kok saya berani untuk saham-saham yang katakanlah orang bilang saham gorengan. Yang pertama, size. Kita harus tahu diri. Betul. Portofolio anggap aja 10. Size gorengan mungkin saya cuma setengah, Pak. Cuma setengah itu berarti 5% cuman. Apapun yang terjadi dengan saham ini tidak akan membuat saya miskin. Ya. Ini yang nomor 1 dulu nih, kita harus tahu diri. Jangan sampai kita portofolio 10 karena kita tamak gorengannya 5 atau bahkan 10. Ya, kalau habis ya selesai. Ya. Nah, itu judi, Pak. Nah, kalau kita tahu oke, saham ini downturn-nya seperti apa sih? Kita masuk saham gorengan ini karena apa? Karena technical. Oke, kalau karena technical berarti ada justifikasi. Kapan entry, kapan exit. Nah, disiplin dong. Karena kita beli bukan dasar analisa fundamental. Kalau kita analisa fundamental seperti yang tadi Bapak cerita, kita ada keyakinan untuk average down. Yeah. Kita ada keyakinan, oke, saya mungkin salah posisi, saya bisa keluar, saya masuk lagi. Kalau saham gorengan, jangan dipikirkan seperti itu, Pak. Yeah. Saya salah posisi, saya mau masuk lagi, ini barang udah ampas, kita mau masuk lagi jadi ampas lagi gitu kan. Yeah. Ini saham gorengan, kita mau average down, ini gila. Iya. Itu tadi Bernard kan jelasin yang 100 juta ya? Betul. Gimana dengan yang 1M atau 10 miliar gitu misalnya? Bagi saya kalau kita udah punya aset di atas 10M, Pak, saya ngomong langsung 10M ke atas. Ya. Itu lebih bijak. Dan itu kita, tiap bulan atau tiap tahun kan dia masih dapat income lagi kan? Betul. Kan usianya masih produktif. Usia masih produktif. Dengan aset 10M bagi saya yang paling penting nomor 1 apa, Pak? Basic expense lu berapa sih? Misalkan dengan aset 10M mungkin ada orang yang basic expense-nya dia 50 juta sebulan. Berarti 600. Ya, sekitar 600 juta lah. Nah, kira-kira dari basic expense kamu ini kamu bisa memenuhi dengan cara apa? Berarti kan ini cuma sekitar 6% dari asetmu. Ya. Sekarang kita tahu risk free aja udah 6, sekian persen, Pak. Kita harus tahu, oke, karaktermu apakah kamu risk taker atau bukan? Kalau kamu seorang risk taker, kasihlah 80% di saham, 20% di obligasi. At least pendapatan dari obligasi ini, 20% ini, itu mungkin equal dengan dana daruratmu 4 bulan, Pak. Bagi saya seperti itu. Jadi kalaupun ada apa-apa, ada market crash atau apapun, bunga dari obligasi ini bisa mengcover menjadi dana darurat untuk 3-4 bulan ke depan. Obligasi yang dipilih yang FR. Government, betul. FR-nya yang berapa tahun? You kalau milih itu lebih condong yang panjang atau cuma yang 5 tahun gitu? Oke. Dalam kondisi sekarang, di mana kita udah tahu bahwa suku bunga ini udah mencapai puncaknya, yang kita harapkan sekarang kan tinggal penurunan suku bunga, Pak. Tapi inflasi nggak turun-turun nih di Amerika nih. Sehingga inflasi, bunga juga nggak berani nurunin mereka ya. Betul. Yang sekarang jadi tantangan adalah seberapa sticky inflasi ini di Amerika. Ya. Trennya adalah turun, tapi seberapa cepat penurunan ini yang kita nggak tahu. Ya. Dan seberapa lama Amerika untuk menahan suku bunga dalam kondisi flat, ini yang kita masih betting, Pak, on konsensus. Nah, dalam kondisi seperti ini, saya lebih condong ke FR yang medium term. 10 tahun. Yes. Ya. Saya lebih condong ke FR yang medium term. Kenapa kok seperti itu? Karena itu lebih representatif dengan segala anomali yang ada di market. Itu deposito sekitar 6,5 sampai 7% ya? Untuk saat ini di 6,3 sampai 6,5, Pak. Dan harganya juga 100 per kan itu. Benar. Sekarang ya? Antara masih 99, 100 exactly. Masih per ya? Exactly. Dan pajaknya Sobat Sukses, kalau FR ini kan cuma 10% final. Ya? Dan dijamin oleh government kan. Betul. Ya? Jadi kalau kita ngomong kenapa nggak sih? Nggak ada batas 2 miliar kan kalau ini. Exactly, Pak. Dan kenapa kita ngomong FR ini risk free asset? Bayangin aja, kalau ini obligasi pemerintah aja udah gagal bayar, jangan deh lihat saham yang lain-lain deh. Ya kan? Ya, jadi ini adalah risk free asset. Oke. Dasar dari semua ekonomi kita ya di obligasi ini. Ya. Kalau sampai dia gagal bayar, semua selesai. Oke. Seperti itu. Nah, ini Bernard juga ngomong, you spesialisnya ini kan di
saham-saham energi ya? Betul. Tambang ya? Betul, Pak. Pertambangan. Selain itu apa? Bank juga? Saya lebih banyak spesialisasi di energi, komoditas. Perbankan cukup mendapat paparan, cuma memang spesialisasi saya lebih banyak di komoditas dan energi, Pak. Ya. Sobat Sukses, ini adalah buku ketiga, The Entrepreneur, salah satu buku dalam trilogi of inspiration perjalanan hidup saya. Sekarang, hidup membawa saya ke phase berikutnya, Hermanto Tanoko sebagai The Entrepreneur, jalan yang sudah saya pilih. Di buku ketiga ini, menceritakan kisah saya ketika mulai masuk ke 8 bidang usaha yang kita bertumbuh dalam naungan Tankop. Seiring berjalannya waktu, pengalaman mengajarkan saya arti sukses sesungguhnya. Kesuksesan saya ada di dalam keluarga dan bisnis yang berdampak positif bagi banyak orang. Inilah hasil dari nilai yang saya yakini bersama seluruh keluarga, yaitu richer. Pertama, respect. Kedua, integrity. Ketiga, komitmen. Keempat, happiness. Kelima, excellence. Dan keenam, relationship. 6 nilai itulah yang menjadi budaya keluarga dan terus menemani perjalanan hidup kami. Ini waktunya Anda menciptakan legacy, baik dalam keluarga, bisnis, dan kehidupan. Mari kita warnai kehidupan masing-masing dengan jalan hidup yang sudah kita pilih. Stay humble, stay positive, stay on fire. Ini kan di masa-masa waktu harga batu bara masih tinggi ya. Itu tadi TMG kan pernah di atas 40 bahkan ya. Betul. IPS dia 16.000, Pak. Juga sempat deketin 4.000 lebih ya. Betul. Nah, itu kalau masih punya posisi itu. Saat ini average atau tunggu atau dekat loss ya? Oke. Saya punya pandangan seperti ini, Pak. Saya ngomong coal secara keseluruhan dulu. Coal tidak akan mencapai $50 lagi. Dalam waktu? Hingga dia sunset. Ini sekarang adalah new normal dari coal. Coal nggak akan mungkin sampai $50 lagi. Kalau ke 100 gitu? 100 mungkin, Pak. 100 sampai 120 itu mungkin. It's very possible. 100-120 masih profitable. Masih profitable. Karena cost dari para penambang batu bara kan bervariasi tergantung dari besar kecilnya perusahaan ya. Betul. Yang lebih berpengaruh adalah stripping ratio-nya, Pak. Stripping juga. Betul. Jadi komponen cost yang paling besar dari perusahaan batu bara saat ini adalah royalti, Pak. Jadi perubahan perhitungan royalti ini yang memakan margin mereka begitu besarnya, sehingga dengan penurunan batu bara ke 100-120, ini menggerus mereka punya net profit margin gede banget, Pak. Nah, ini kan pemerintah udah mulai ada perubahan harga batu bara acuan, sehingga berpengaruh pada royalti terutama ke batu bara dengan kalori rendah. Nah, sehingga perusahaan-perusahaan batu bara dengan kalori rendah ini pasti akan menikmati royalti holiday lah kita bilangnya. Kita menikmati royalti holiday sehingga mereka pasti punya margin yang lebih tebal dibandingkan dengan yang kalori tinggi. Ini yang pasti nomor 1. Dan yang nomor 2, kalau batu bara nggak mungkin 50, mungkin nggak balik ke 400. Dalam kondisi normal nggak mungkin juga. Jadi kondisi meskipun minyak ini kan Arab Saudi sekarang ini voluntary cut production, ingin cut supaya harganya kembali naik kan ya. Betul. Karena mereka tahu stok di Amerika ini lagi sangat minim ya. Betul. Jadi kita tahu background selama ini kenapa kok oil ini bisa turun, Pak, sempat harganya. Amerika karena buang pasar kan. Amerika buang stoknya dia karena dia mau menekan inflasi. Di satu sisi kita tahu secara fundamental oil ini under investment sejak 2017. Sehingga secara supply, oil ini pasti shortage. Apalagi kalau kemarin punya stok udah dibuang-buang. Oil ini dalam waktu menengah panjang pasti shortage. Nah, pertanyaannya, ketika oil mahal, ini kan pasti pindah, Pak, ke gas dan batu bara. Nah,
sedikit banyak pasti gas dan batu bara ini akan terimbas. Dalam kondisi normal, yang kita bilang dalam kondisi normal, ada namanya demand price, Pak. Demand price ini harga yang bisa diserap tanpa menimbulkan inflasi. Ya. Nah, bagi saya demand price coal ini di 150 sampai 180. Itu sampai kapan? Selama 2024, 2025 masih? Selama oil tidak di atas 130, Pak. Kalau oil udah di atas 130 sampai 150, ini kondisi luar biasa yang kita harus lihat lagi. Apakah potensi ke sana ada? Ada. Tapi apakah itu akan dibiarkan ke situ? Menurut saya ini akan tarik ulur, Pak. Tidak akan segampang itu. Karena itu menurut saya dalam waktu dekat batu bara mungkin akan cenderung lebih stabil. Mungkin di kisaran 160-180 ini akan cenderung lebih stabil untuk setahun ke depan. Tahun ke depan ini akan lebih stabil. Sehingga apa? Forecasting setiap perusahaan tambang batu bara akan lebih gampang. Karena tidak ada ledakan income dan tidak ada penurunan income yang signifikan. Nah, kalau masih punya posisi, ini kita harus ngapain? Kembali lagi, Pak. Kalau bagi posisi saya kan nanggung ini, bukan benar, posisi yang di bawah gitu ya. Benar. Bagi saya beberapa perusahaan saat ini adalah posisi untuk profit taking. Beberapa perusahaan ini dalam valuasi yang menurut saya kan masih rugi itu kalau HPP-nya di 40. Ya. Kalau sekarang kan masih 30-an ya. Karena kita Tapi melihat, memang kalau dihitung dengan dividen ya nggak rugi kalau dihitung dengan dividen. Betul. Cuma kan kita melihat, Pak, prospek ke depannya kalau kita mengincar kita BEP, makronya mendukung nggak? Nah, kita nggak bisa memaksa market seikut kehendak kita. Kita harus bisa menyesuaikan dengan market, arah market seperti apa. Nah, kalau saya melihat secara makro, ya apa yang terjadi dalam coal dalam price range 160-180, ini kurang lebih udah price in ke beberapa emiten. Yang belum price in apa? Penurunan royalti, Pak. Nah, ini yang bisa menjadi trigger untuk kenaikan lebih lanjut. Ya, karena labanya masih sangat tinggi loh ya. Kalau harga batu bara segitu, berarti dibandingkan dengan tahun lalu penurunannya nggak terlalu banyak. 30-an% mungkin. 40 lah, Pak. 40 Bisa sampai 50%. Tapi kan itu pernya masih per 3. Batu bara akan 3-4 loh ya. Menarik pembeli di per 2 sampai 3, Pak. Karena banyak fund yang menganggap ini adalah industri sunset, sehingga di per 4 ke atas mereka fund ini cenderung mengurangi posisi. Di per 3 ke bawah menambah, 4 ke atas mengurangi. Tapi tadi Bernard ngomong kalau per di batu bara rendah itu kan justru waktunya jual, melepas, jual. Ya, betul. Bukan beli kan. Karena kalau kita ngomong fund, mereka incerannya dividen, Pak. Jadi kita harus bedakan. Kalau sekarang ini batu bara ini juga menarik dong bagi fund karena dividennya kan masih untuk fund yang dividen play menarik. Antara 20% itu kan tinggi Betul. Sekali. Jadi untuk fund yang dividen play ini menarik. Terakhir dividennya ETMG 2.660 kan. Betul. Waktu itu masih belum 30.000 ya, masih 28 ya. Berarti up kalau to nanti 10% dia lah. bagi 2 kali kan benar. Bisa di atas 20% itu sudah. Benar. Cuma gini, Pak, yang kita harus tahu seberapa banyak sih flow fund-fund yang bermain dividen. Ya. Nah, dividen yang diambil oleh dividen play fund ini kan nggak terlalu gede inflow-nya dibandingkan dengan global fund. Dan fund yang besar pun kan dilarang untuk berinvestasi untuk yang non-ESG, untuk yang coal, ini kan mereka ada restriction. Jadi terbatas juga kan. Betul, inflow-nya terbatas, Pak. Tapi itu akan menjadi salah satu ganjelan area demand. Seperti itu. Tapi ya demand-nya juga terbatas. Nah, nggak seperti dulu, Pak. Nggak seperti dulu, beda. Selain saham-saham untuk coal, apalagi yang menarik kalau misalnya terjadi kenaikan harga minyak ini? Saya tuh melihatnya ini, Pak, kalau lebih ke arah coal and commodities. Pulp, berarti kertas juga. Kertas menarik. Karena kita melihat juga harga pulp ini sudah cukup bottom, Pak. Iya, dan PM-nya juga rendah ya sekarang ya? Rata-rata di bawah 4. 34 ya? Iya, rata-rata di bawah 4. Ya. Rata-rata industri untuk pulp and paper itu di 78, Pak. Jadi udah kurang lebih dapat clue nih, Sobat Sukses sudah dapat clue nih. Dari per 34 ke per 78 berarti ada potensi 2 kali lipat. Dan kenapa kok dia sekarang bisa sampai semurah ini? Simple, Pak. Harga komoditinya turun. Kalau kita ngeliat, loh ini resultnya lagi jelek. Ya justru resultnya lagi jelek, ini kesempatan masuk nih.
Karena kalau resultnya udah bagus, itu pasti harga komoditinya udah bagus. Nggak akan di harga segini lagi. Jadi ya kita harus bisa melihat dari sebetulnya perusahaan ini dapat duit dari mana. Seasonal nggak? Kalau memang seasonal kayak komoditis, ini seasonal yang bisa dilewati dengan sukses nggak oleh perusahaan tersebut? Nah biasanya kan kalau kita perusahaan seasonal, kita cari perusahaan yang terbesar di sektornya, pasti survive. Karena kalau kita ngomong seasonal, kita pilih perusahaan yang nggak cukup gede, ketika seasonalnya ternyata di bawah terlalu panjang, bisa jadi perusahaan ini juga di-stress, Pak. Tapi kalau perusahaan ini gede dan market leader, ya bagi saya kemungkinan dia untuk di-stress kecil. Seperti itu. Jadi kita harus tahu persis karakternya seperti apa. Kalau saham-saham ini untuk perbankan, terutama di Big Four ya. Nah ini Big Four ini menurut Bernard masih menarik nggak? Saya itu terus terang Pak, untuk bank yang sektornya sangat spesifik, BRI ini belum tergantikan. Tapi kita juga nggak bisa menutup mata terhadap satu bank yang lagi turnaround nih. Ini bank Big Four yang menurut saya lagi turnaround. BNI. Seksi dia. Ini selalu menjadi anak tiri Pak, di antara four big banks. Tapi mau melompat lebih tinggi gitu ya. Betul, dan ternyata udah proving. Dari dia nge-base di harga 8.800 sampai 9.000, luar biasa. Dia udah berhasil breakout dan sekarang di harga 9.500, 9.600. Dan mau stock split ini ya. Betul. Ini adalah satu peluang Pak, dan kita tahu, oke lah, dia mungkin punya growth belum setinggi BCA. Tapi kita tahu potensi dia. Mungkin dulu saya termasuk orang yang nggak terlalu favorit dengan BNI karena dia belum punya identitas Pak. Tapi sekarang dia ini udah punya identitas sebagai corporate bank. Di mana corporate bank sektornya dia ini berbeda dengan sektor yang digarap oleh BCA dan Mandiri. Betul. Jadi mungkin kalau boleh dibilang BNI ini menggarap sektoral yang lebih private and personal banking, mungkin lebih kayak bank-bank yang Panin Bank. Mereka juga fokus ke corporate sih. Benar. Dan memang sangat profesional ya. Jadi benar. Dimulai dari pimpinannya yang paling atas. Benar. Ini udah ada berubah total. Rekrut direksi juga dari berbagai bank asing loh. Betul. Jadi berani. Saya waktu itu kan, waduh ini bank dari asing, dari Swiss, dari mana kok bisa direkrutin semua. Saya awalnya sih agak kaget juga ya. Tapi ternyata memang, wah performanya juga lumayan ya. Saya ngelihat sih bank ini termasuk salah satu bank yang dianaktirikan dan berpotensi Pak. Berpotensi ya. Betul. Ini nanti kalau ada pembandingnya, ini coba 4 bank ini dari sisi PE, dari sisi price book value, bisa dilihat nih ya di layar ini. Jadi kalau teman-teman biasa buka, wah ini jadi ngomong nih RTI gitu kan Pak. Ya, itu kan paling gampang. Itu ada rasio jadi tuh. Langsung dibagi 4 gitu. Bisa langsung kelihatan tabelnya kan. Mana yang paling seksi gitu Pak. Betul. Dan menurut saya sih dalam saat ini dibandingkan dengan harga bank lain yang udah all time high, ya BNI memiliki potensi. Seperti itu. Ya, keuntungan bank-bank ini memang menggiurkan ya. Selain tadi energi di batubara juga tinggi, bank juga salah satu emiten yang labanya juga luar biasa. Bayangin Pak, untuk market leader di IHSG kita itu kan BBCA Pak. Market cap paling gede. Dengan perusahaan segede BBCA, growth-nya masih 30%. Ini itu kan growth selama berapa tahun ya? Rata-ratanya? Oh enggak, ini baru yang last year. Oh last year aja. Kalau kita tarik selama 10 tahun, di atas Pak. Di atas Pak. Walaupun ini udah arahnya udah memang pelan-pelan turun ya. Tapi masih sangat seksi sekali dengan size-nya dia. Dan bank semakin gede di Indonesia, biasanya kan orang mikir perusahaan semakin gede semakin susah gerak. Kalau bank semakin gede, semakin dipercaya. Kasanya semakin banyak, mendapatkan dana juga lebih murah, spread-nya jadi bisa bagus. NIM-nya lebih gede. Seperti itu. Selama pemerintah nggak ada intervensi terhadap net interest margin bank, harusnya for big banks kita ini masih memiliki potensi. Dan mereka juga sangat selektif kan mencari perusahaan-perusahaan yang mau didanai. Betul. Jadi NPL-nya kan juga semakin lama semakin sehat. Betul. Dan untungnya mereka nggak banyak main di treasury Pak. Karena kayak kemarin kita tahu, waduh di Amerika kok bisa sih bank kayak SVB bisa anjlok. Itu karena apa sih? Mereka salah di treasury-nya mereka. Salah investasi Pak. Walaupun investasinya boleh dibilang di government bond. Tapi masuk di momen yang salah dengan bobot yang salah, ya resultnya salah juga. Kenapa dia sampai bobotnya dominan di government bond? Dia nggak bisa
nyalurin loan, Pak. Beda dengan 4 big banks kita. Mereka masih bisa selektif terhadap loan dan loan-nya tersalurkan dengan bagus. Jadi bagi saya 4 big banks kita selama NIM ini tidak ada intervensi, so far so good. Dan dalam kondisi Indonesia masih growing, yang paling pertama growth itu pasti sektor keuangan. After pandemi ini ya. Betul. Itu kita nggak bisa pungkiri, Pak. Sektor keuangan ini pasti masih growing. Thank you nih Bernard. Ini nggak terasa Pak. Ini waktunya banyak sekali ya. Jadi Sobat Sukses, kalau perbincangan ini you anggap menarik dan ingin nanti next apa yang mau dibahas, kasih komen ya, tulis di komen ya. Siap untuk dibahas bareng ya Pak. Jadi memang kita sekarang bisa belajar dari mana saja ya. Betul Pak. Dan di YouTube channel saya ini kan saya nggak ada imbalan apa-apa ya. Jadi betul Pak. You bisa mendengarkan sebagai bahan supaya lebih bijak, supaya lebih paham ya. Nah, sekarang itu belajar murah Pak. Murah, asal mau belajar ya. Asal mau. Nah, banyaknya milenial ini kan sukanya gosip-gosip. Betul. Kalau gosip-gosip di channel saya nggak ada. Cari yang daging-daging di sini ya Pak ya. Jangan lupa subscribe pokoknya. Gitu kalau mau cari yang daging. Ya, sharing ke teman-teman yang lain juga ya, supaya ya kita semakin tidak mudah untuk dibujukin dengan berbagai macam cara lah ya. Betul. Banyak sekali soalnya caranya itu saya lihat, waduh sekarang kok pakai robot trading. Masa bisa robot trading terus bisa cuan ya. Ya cuan cuma di kertas saja kan ya. Saya punya penutup Pak buat Sobat Sukses. Ya silakan Bernard. Something too good to be true is never true. Yes. Jadi kalau Sobat Sukses mendapat semua penawaran yang terasa dinalar dan masuk akal. Ya karena memang itu udah masuk akal. Dan jangan mau. That's never true. Jangan diambil. Seperti itu. Jadi Tujuh. Ambil penawaran yang masuk akal dan kamu tahu downturn-nya apa. Kamu tahu resikonya apa. Jangan asal ikut. Seperti itu. Bernard sendiri ada IG juga kan ya? Betul. Bernard 88 ya? Sesuai brand saya Pak. Bernard sesuai 88 ya. Jadi banyaklah belajar kepada channel-channel yang memberi edukasi dengan benar ya. Terima kasih nih. Terima kasih Pak Hermanto atas kesempatannya. Thank you. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa. Jadi Sobat Sukses, semoga diskusi kami ini bisa mendapat pembelajaran yang positif, terutama untuk cara-cara berinvestasi. Stay humble, stay positif, stay on fire. Salam Sobat Sukses.